Sebelum kita melanjutkan kepada materi, terlebih dahulu kita memahami peta konsep terlebih dahulu ya, agar supaya lebih mudah dipahami. Peta konsep yang pertama ialah pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar akidah Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan akidah Islam. Yang terakhir, yang keempat ialah hubungan akidah dengan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, anakku sekalian semuanya. Kali ini saya akan membahas materi tentang akidah Islam. Akidah Islam itu apa? Nanti akan kita jabarkan ya. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Apa sih akidah Islam itu? Akidah Islam secara etimologis adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqdan aqidatan. Artinya simpul atau ikatan, perjanjian yang kokoh, kepercayaan ataupun keyakinan. Itu pengertian akidah Islam secara etimologis ya. Yang kedua, pengertian akidah Islam secara terminologis adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh seseorang yang mempengaruhi cara bagaimana dirinya itu berpikir, berkata, dan juga berbuat. Penjabarannya ialah jika kata akidah itu diikuti dengan kata Islam, maka berarti kepercayaan yang menjadi keyakinan berdasarkan ajaran Islam atau rukun Islam ya. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan akidah Islam adalah kepercayaan yang mantap kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk ya, dan bersumber dari Al-Quran Karim dan juga hadis yang berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah dan berita-beritanya, serta apa yang disepakati oleh generasi salafus soleh atau disebut dengan ijma ya. Kemudian berikutnya, dengan kata lain, akidah Islam itu ialah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil naqli dan juga akli atau disebut dengan nas dan juga akal. Kemudian hadis yang berkenaan dengan iman, Islam dan juga ihsan sebagaimana hadis berikut yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kata Jibril, maka kabarkanlah kepadaku dari hal iman. Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah bahwa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan juga jahatnya. Dia berkata, Jibril berkata, benarlah engkau. Jadi ini salah satu hadis yang berkaitan dengan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian yang berikutnya anak sekalian ialah sumber akidah Islam. Dari manakah sumber akidah Islam itu? Yang pertama ialah bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, sumber akidah Islam adalah dari hadis. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang pokok akidah Islam. Akidah Islam itu identik dengan keimanan, sebab keimanan merupakan pokok dari akidah Islam. Sebagaimana di sini yang
tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Dan kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian, ialah yang berkaitan dengan tujuan akidah Islam. Apa sih tujuannya kita mempelajari akidah Islam? Tujuan akidah Islam yang pertama, memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. Hal ini karena sejak di alam roh sudah mempunyai fitrah ketuhanan, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 dan juga sampai dengan 173. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi dalam kurung tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat terdahulu. Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Kemudian tujuan mempelajari akidah akhlak yang kedua ialah menjaga manusia dari kemusyrikan. Kemungkinan manusia untuk terperosok ke dalam kemusyrikan itu sangat terbuka lebar, baik secara terang-terangan atau yang disebut dengan syirik jali, yakni baik berupa perbuatan ataupun ucapan, maupun kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi atau disebut dengan syirik khafi yang berada di dalam hati. Untuk mencegah hal tersebut manusia dari kemusyrikan, diperlukan tuntunan yang jelas tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tujuan mempelajari akidah akhlak yang ketiga ialah menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan. Walaupun manusia itu diberi kelebihan oleh Allah berupa akal pikiran, manusia sering tersesat olehnya, sehingga akal pikiran manusia perlu dibimbing dan diarahkan oleh akidah Islam. Kemudian yang berikutnya, hubungan antara akidah dan akhlak. Apa sih hubungannya antara akidah dan akhlak? Hubungan akidah dan akhlak adalah bagian penting dalam syariat Islam yang keduanya merupakan kesatuan dan memiliki hubungan timbal balik. Pola hubungan akidah dan akhlak dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, akidah melahirkan akhlak. Dengan kata lain, akhlak yang baik merupakan mata rantai dari keimanan. Contohnya,
Seseorang yang beriman akan merasa malu melakukan kejahatan. Sebaliknya, akhlak yang dipandang buruk adalah akhlak yang menyalahi. Hubungan akidah dan akhlak yang kedua adalah akhlak karimah, menambah keimanan kepada Allah. Akhlak karimah adalah keadaan jiwa yang mendorong adanya perilaku-perilaku yang baik secara mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Nah, keadaan jiwa seperti ini muncul disebabkan adanya kedekatan dengan Allah. Selanjutnya, kedekatan dengan Allah akan menjadikan kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara akidah dan akhlak ini tercermin dalam pernyataan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya, setelah saya penjabaran dari video pembelajaran tentang akidah Islam ya, beberapa rangkuman yang sudah saya rangkum untuk mempermudah mengingat kembali video pembelajaran dari awal ya. Rangkuman yang pertama apa itu? Rangkuman yang pertama adalah tentang akidah Islam. Akidah Islam seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil nakli dan juga akli ataupun nas dan juga akal. Kemudian yang berikutnya, sumber akidah Islam bersumber dari Al-Quran, dan yang kedua hadis. Kemudian yang berikutnya, tujuan akidah Islam: 1. Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. Hal ini karena manusia sejak di dalam ruh sudah mempunyai fitrah ketuhanan. Kemudian yang berikutnya, tujuan akidah Islam yang kedua, menjaga manusia dari kemusyrikan. Kemungkinan manusia itu untuk terperosok ke dalam kemusyrikan yang terbuka sangat lebar, baik secara terang-terangan atau disebut dengan syirik jali, yakni baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Yang kedua, maupun kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi atau disebut dengan syirik khafi yang berada di dalam hati. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan tersebut, diperlukanlah tuntunan yang jelas tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya, tujuan akidah Islam yang ketiga ialah terhindar dari pengaruh akal yang menyesatkan, di mana walaupun manusia diberi kelebihan oleh Allah berupa akal pikiran, manusia sering tersesat olehnya, sehingga akal pikiran manusia ini perlu dibimbing dan diarahkan oleh akidah Islam. Yang berikutnya, hubungan antara akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak adalah bagian penting dalam syariat Islam. Yang keduanya merupakan kesatuan dan memiliki hubungan timbal balik. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan kepada anakku sekalian. Video pembelajaran kali ini tentang tema memahami akidah Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.